Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan karunia terbaiknya dan senantiasa mencurah rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa merasakan kemudahan untuk selalu beribadah dan menjalankan ketaatan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar menerima semua amal ibadah yang telah kita kerjakan dan senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita bisa senantiasa istiqamah. Pada kajian kita pada sore hari ini kita akan membahas bab 14, yaitu bab dzikir pagi dan petang. Terkait dengan dzikir pagi dan petang, ada yang perlu saya ingatkan ketika kita membahas di bab ke-13, yaitu tentang makna dzikir terbagi menjadi dua. Ada dzikir umum, ada dzikir khusus. Kata dzikir di Al-Quran dan hadis mencakup dua makna dzikir tersebut. Bisa maknanya dzikir umum seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan dzikir maka hati ini akan menjadi tentram. Dzikir di ayat ini surah Ar-Ra'd maknanya dzikir yang bersifat umum. Apa itu dzikir yang bersifat umum? Cinta dan taat kepada Allah. Segala sesuatu terkait dengan cinta kepada Allah dan taat kepadanya disebut oleh Allah dan Rasulnya dengan dzikir. Makanya Al-Quran disebut dzikir karena Al-Quran surah cintanya Allah. Majlis ilmu disebut majlis dzikir karena dia adalah majlis yang merupakan representasi dari ketaatan kepada Allah. Jadi segala hal terkait dengan cinta dan taat kepada Allah disebut secara umum dzikir. Ada yang kedua, dzikir khusus. Dzikir khusus itu dzikir khusus itu empat dzikir khusus. Siapa yang menjaga empat dzikir ini, maka dia adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Apa saja dzikir khusus itu? Kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang yang banyak berzikir, yang pertama Al-Quran. Al-Quran berdasarkan sepakatan ulama adalah dzikir terbaik secara mutlak, Al-Quran. Yang kedua, dzikir pagi petang. Dzikir pagi petang, dzikir terbaik setelah Al-Quran. Ya, dzikir terbaik setelah Al-Quran. Yang ketiga, dzikir setelah sholat fardu. Dzikir setelah sholat fardu. Yang keempat, bacaan sebelum dan sesudah amal. Tapi ketiga dzikir ini yang terakhir disebutkan disyaratkan kalau ingin menjadikan diri kita sebagai orang yang banyak berzikir adalah apa? Harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi zikir pagi petang kita, zikir setelah sholat fardu, bacaan sebelum amal dan setelah amal, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak disebut dengan dzikir. Tidak disebut dengan dzikir. Dzikir yang dimaksud sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya. Dan banyak sekali keutamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, sekarang kita bahas secara spesifik, secara khusus dzikir dzikir pagi petang. Kenapa dzikir pagi dan petang?
Karena dua alasan. Kenapa tidak dzikir siang? Kenapa tidak dzikir malam? Kok ada dzikir terkait dengan waktu hanya dzikir pagi dan petang? Petang itu antara ba'da asar sampai sebelum isya, itu petang. Dalam bahasa Arab, al-masa yaitu petang, maksudnya adalah setelah asar, waktu setelah asar sampai sebelum isya, itu namanya petang, al-masa. Makanya membaca dzikir petang bisa dilakukan ba'da asar atau ba'da maghrib. Jadi bisa. Jadi jangan hanya memahami petang itu artinya ba'da asar, karena petang juga artinya ba'da maghrib sampai memasuki waktu isya, itu petang. Apa alasannya dzikir hanya dzikir pagi dan petang? Yang pertama, karena ada perintah khusus dari Allah Jalla wa'ala untuk berzikir pagi dan petang. Ada perintah khusus dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 142. Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah ya kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ada perintah khusus dari Allah. Juga firman Allah Jalla wa Ala, wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang, pada waktu petang dan pagi. Demikian pula firman Allah Jalla wa Ala di surat Qaf ayat 39. Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Dan ya, bertasbihlah kamu sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Itu alasan yang pertama. Ada perintah khusus dari Allah untuk berzikir pagi dan petang. Alasan kedua apa alasannya? Alasan kedua adalah karena waktu pagi dan petang, waktu puncaknya syaitan menggoda manusia. Karena jin yang bertugas, syaitan yang bertugas menggoda manusia di waktu malam, waktu tugasnya itu selesai sampai pagi, sampai subuh. Jadi mereka berharap sebelum mereka menyelesaikan tugas mereka di waktu subuh sampai ba'da subuh itu mereka ingin mendapatkan sesuatu yang bisa dilaporkan ke iblis sebagai yang paling membanggakan bagi iblis. Makanya mereka puncak menggoda manusia itu pagi. Demikian pula petang. Syaitan yang bertugas menggoda dan menyesatkan manusia di waktu pagi sampai asar, habis waktu asar itu, waktu tugas mereka. Maka setelah asar mereka berupaya mencari manusia dengan segala upaya, dengan hasil yang maksimal. Dia menggerakkan segala kekuatannya untuk menggoda manusia, menyesatkannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan korban yang lebih banyak, lalu nanti akan menjadi laporan yang akan membanggakan iblis. Makanya puncak iblis atau puncak syaitan menggoda manusia itu pagi dan petang. Berbeda dengan waktu lain. Paling tinggi puncak upaya syaitan menyesatkan kita itu pagi dan petang. Sebagaimana malaikat juga ya berupaya menjaga kita semaksimal mungkin di waktu pagi dan petang. Ya, di waktu pagi dan petang. Makanya para ulama mengatakan ciri khas
zikir Nabi, zikir pagi petang Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan ayat kursi. Makanya zikir petang Nabi dimulai dengan ayat kursi. Jadi kalau ada zikir pagi petang diklaim sebagai zikir pagi petang tapi tidak dimulai dengan ayat kursi, maka itu bukan zikir Nabi. Gitu. Kenapa? Karena zikir Nabi itu memberikan kemaslahatan bagi kita dunia akhirat. Dunia diantaranya apa? Menjaga kita dari gangguan syaitan. Sementara syaitan berada di puncak kekuatan dengan segala kekuatannya untuk menggoda kita, menyesatkan kita itu di waktu pagi dan petang. Maka untuk mengimbangi kekuatan mereka adalah dengan sesuatu yang paling mereka takuti. Apa itu? Ayat kursi. Maka melawan kekuatan mereka yang mereka kerahkan secara totalitas untuk menyesatkan kita, menggoda kita, memperdaya kita, menipu kita, itu pagi petang. Maka tidak ada senjata yang paling ampuh melawan mereka kecuali dengan ayat yang paling mereka takuti, yaitu apa? Ayat kursi. Makanya zikir pagi dan zikir petang diawali dengan ayat kursi. Diawali dengan ayat kursi. Ya. Kemudian juga di zikir pagi dan petang ada surah tauhid. Di Al-Quran itu ada surah tauhid, surah yang akan mengkategorikan sebagai wali Allah. Siapa wali Allah? Itu orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa orang yang paling bertakwa dan beriman? Yang bertauhid. Apa itu surah tauhid? Al-Ikhlas secara teori, Al-Kafirun secara praktek. Tetapi di zikir pagi dan petang tidak ada surah Al-Kafirun, hanya surah At-Tauhid secara teori, itu surah Al-Ikhlas. Dan zikir pagi petang juga Nabi suguhkan apa? Dua surah ruqyah terbaik. Dua surah ruqyah terbaik. Artinya ketika kita diganggu sudah diantisipasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir oleh Labid al-A'sam bin A'sam, Nabi diruqyah oleh Jibril dengan dua surah, Al-Falaq dan An-Nas. Maka untuk mengantisipasi kalau mereka berhasil menggoda kita, merasuki tubuh kita, sudah ada penangkalnya. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Makanya ruqyah yang dibaca itu selain ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kita kalau ingin meruqyah diri kita sendiri, para jamaah sekalian, kalau kita ingin meruqyah diri kita sendiri, maka bacalah Al-Falaq dan An-Nas. Dan ruqyah terbaik adalah ruqyah mandiri, bukan ruqyah meruqyah orang lain, tapi meruqyah sendiri. Itu adalah ruqyah terbaik berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana seorang wanita sering kerasukan. Ketika dia kerasukan, dia sering membuka aurat, lalu dia mendatangi Nabi SAW, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, saya sering kerasukan. Lalu Nabi SAW tidak langsung menawarkan ruqyah kepada beliau. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa ruqyah terbaik ruqyah mandiri. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kamu sabar, kamu tinggal pilih, kamu aku ruqyah atau kamu pilih sabar. Kalau kamu pilih sabar, ya, maka bagimu surga. Lalu wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya pilih sabar, saya mendapatkan surga. Iya, betul, kata Rasulullah. Kalau gitu doakan saya begitu. Kalau gitu saya pilih sabar, doakan saya. Kalaupun saya kerasukan, doakan saya, mintakan kepada Allah agar ketika saya kerasukan, saya tidak sampai membuka aurat. Akhirnya dia milih sabar. Dia tidak minta diruqyah oleh Nabi SAW. Dan ini dalil para jemaah, ketika kita mengalami gangguan, maka sebaiknya kita ruqyah sendiri.
Dengan apa? Dengan yakin dan dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Itu yang dibaca berulang-ulang. Ya, insyaallah dengan yakin dan bacaan yang terbaik yang diajarkan Nabi, insyaallah ruqyah itu menjadi efektif insyaallah taala. Baik, sekarang coba kita baca. Siapa yang berkenan baca? Mana ininya? Speakernya ada? Ya, baca Pak. Keutamaan zikir pagi dan petang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai salat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai salat asar hingga terbenam matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Syekh Abdul Razak Al-Abad berkata, disebutkan kata anak Ismail secara khusus sebab mereka adalah bangsa Arab yang paling mulia nasabnya. Nah, jadi paling mulia nasabnya siapa? Anak Bani Ismail. Ya, bukan Israel. Justru yang paling mulia bukan Israel tapi Ismail, Bani Ismail. Bukan Israel anaknya Yakub, tapi lebih yang mulia nasabnya adalah apa? Ismail, Bani Ismail. Ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah jadi Bani Ismail yang sampai nasabnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian lanjut. Zikir di waktu pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, itu bacaan pertama zikir pagi petang, ayat kursi. Ciri khas zikir pagi petang Nabi, ingat, diawali dengan ayat kursi. Kemudian bacaan berikutnya apa? Apa keutamaannya? Fadilahnya baca. Kalau kita baca ayat kursi di setiap zikir pagi dan petang, fadilahnya, baca fadilahnya. Fadilahnya membaca setelah salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian, dan membacanya ketika pagi hari maka ia akan jaga dari gangguan jin hingga sore hari. Jadi dengan zikir pagi petang baca ayat kursi, tidak ada satupun jin yang akan menggoda kita, merasuki tubuh kita sampai sore. Kalau kita baca zikir petang, baca ayat kursi, maka tidak ada jin yang akan mengganggu kita sampai pagi. Begitu terus, itu keutamaannya. Ya, baik. Kemudian bacaan berikutnya apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas. Ya. Kemudian apa fadilahnya? Coba baca fadilahnya. Fadilahnya membacanya 3 kali setiap pagi dan petang, maka dicukupkan baginya dari segala sesuatu. Artinya apa? Berkah. Kalau kita ingin berkah, jangan tinggalkan zikir pagi petang. Yaitu diantara bacaannya Al-Ikhlas. Dicukupkan segala sesuatu kebutuhan. Artinya berkah. Allah akan berkah hidup kita.
Subhanallah, hanya amalan yang ringan tapi Allah berkah hidup, yaitu dengan membaca zikir petang, terutama membaca Al-Ikhlas. Kemudian bacaan berikutnya baca Al-Falaq. Sekarang keutamaan Al-Falaq dan An-Nas sama. Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Fadilahnya, membacanya 3 kali setiap pagi dan petang, maka dicukupkan baginya dari segala sesuatu. Nah, baik, sama berarti. Ya. Kemudian berikutnya kita membaca Asbahna. Wa asbahal mulku lillah, itu kalau pagi. Kalau sore menyesuaikan lafadznya dengan Amsayna. Ya, Amsayna wa amsal mulku lillah. Ya, seperti itu. Adakah keutamaannya? Tentu kita cari tidak ada. Tapi yang penting, kalau ada tuntunannya pasti ada keutamaannya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kemudian baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kita minta kepada Allah perlindungan karena Allah yang menguasai pagi dan petang. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri khas zikir pagi petang Nabi ada Sayyidul Istighfar. Sebagaimana di zikir setelah salat fardu diawali dengan istighfar, maka di zikir pagi petang ada namanya Sayyidul Istighfar. Karena ini zikir terbaik setelah Al-Quran, makanya dihadirkan di istighfarnya yang terbaik, yaitu Sayyidul Istighfar. Karena zikir pagi petang lebih baik daripada zikir setelah salat fardu, makanya lafal istighfar yang dihadirkan oleh Nabi bukan istighfar biasa, tapi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa 'adik mastata'tu, dan seterusnya. Baik. Apa keutamaan dan fadilahnya kalau kita membaca Sayyidul Istighfar di zikir pagi dan petang kita? Coba baca fadilahnya. Fadilahnya, membaca dengan yakin ketika pagi hari kemudian wafat, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Kita zikir pagi ini, kemudian kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika ali abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Kemudian enggak ada umur, husnul khotimah. Luar biasa lihat. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Bayangkan baca Allahumma anta rabbi lalu tiba-tiba meninggal, husnul khotimah, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Bukhari. Lihat Bukhari nomornya, tinggal dilihat. Saya hanya menyebutkan nomornya. Bukhari nomor berapa? Karena saya tidak menyebutkan teksnya, karena poin-poinnya saja. Lihat di Bukhari nomor sekian. Jelas Nabi menyebutkan, siapa yang membaca istighfar di waktu pagi dan petang, pasti akan Allah jamin masuk surga. Baik. Kemudian Allahumma inni asbahtu ushidu amalat arsyik wa malaikatak wa jami' khalqik. Nah, apa keutamaan membaca ini? Coba, apa fadilahnya? Fadilahnya, membacanya ketika pagi hari sebanyak 2 kali, maka Allah akan membebaskan sebagian jasadnya dari api neraka. Apabila membacanya 3 kali, maka Allah akan membebaskan 3/4 jasadnya dari api neraka. Dan apabila membacanya 4 kali, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka, dan membacanya di pagi hari akan menghapus dosa di hari itu. Ya. Jadi di sini ada namanya azab secara menyeluruh, ada azab secara parsial namanya. Jadi Allah mengadab bagian tubuh tertentu saja. Ya. Jadi kata ulama, azab neraka itu ada 2. Ada azab yang menyiksa seluruh tubuh penghuni neraka, ada azab yang hanya menyiksa bagian tubuh. Misalnya hadis yang mengatakan wailul aqabinan nar, celaka dibakar kaki orang yang wudunya tidak sempurna. Jadi ketika membasuh kaki dia begini-begini, tapi bagian tumitnya belakangnya ini tidak tersentuh air. Apa kata Nabi? Wailul lil aqabi minan nar. Allah azab orang yang wudu ketika membasuh kaki tapi tidak mampu membasahi bagian belakang kakinya. Yang dibakar kakinya aja. Kemudian hadis tentang orang yang zina, yang dibakar apanya? Kemaluannya. Jadi ada azab hanya membakar bagian tubuh tertentu. Dan orang yang gibah, bagaimana Allah mengadab
Ya, dimasukkan batu ke dalam mulutnya, lalu dimuntahkan lagi, masuk lagi. Mulutnya yang diazab. Karena dia suka ghibah, membicarakan aib orang lain, saudaranya. Ada azab menyeluruh, dibakar seluruh tubuhnya. Nah, ini para jamaah, bacaan Allahumma inni asbahtu. Kita baca 2 kali, Allah bebaskan setengah jasad kita dari api neraka. Kita baca 3 kali, 1/3. Dan kalau kita baca 4 kali, Allah bebaskan seluruh tubuh kita dari sisa neraka, dan Allah hapus seluruh dosa kita pada hari itu. Makanya para jamaah, kita di sini belajar. Cobalah kita evaluasi zikir kita. Jangan zikir hanya berdasarkan budaya, karena tidak ada keutamaannya. Pastikan zikir pagi petang kita, zikir setelah sholat fardu kita, sesuai dengan tuntunan Nabi. Coba saya tanya, yang kita baca sehari-hari di zikir setelah sholat fardu, Allahumma ajirni minan nar, dalilnya apa? Tuntunan dari Nabi-Nya ada atau tidak? Ada atau tidak? Bacaan-bacaan zikir yang dibaca oleh imam dan kita ikuti dan kita rutinkan, kita tanya sama diri kita, ada nggak tuntunannya dan dalilnya? Kan sia-sia, cuma capek doang. Lihat, kalau bacaan yang ringan, pendek, sederhana, tapi sesuai dengan tuntunan Nabi, lihat keutamaannya besar. Dibebaskan dari api neraka, dihapus seluruh dosanya, baca ayat kursi, dijamin perlindungan oleh Allah dari gangguan syaitan sampai sore, kalau dibaca sore sampai pagi. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar sesuai dengan tuntunan Nabi, bayangkan kalau kita wafat saat itu, maka Allah jamin husnul khotimah. Luar biasa. Kenapa? Karena bacaan zikir kita sesuai dengan tuntunan. Makanya kadang-kadang saya agak sedih dan prihatin gitu. Kadang-kadang saya berdialog dengan diri saya, para jamaah. Ustadz itu, imam itu mencari tahu gak sih bacaan zikir yang dia baca itu ada tuntunannya atau tidak dari Nabi? Kok jadi kayak budaya gitu, main baca aja. Tapi pernahkah dia mencari tahu ini ada tidak zikir Nabi dari Nabi? Bacaan ini ada tidak asal usul dari Nabi? Nggak pernah cari tahu. Dia hanya berzikir aja. Padahal kewajiban kita 2, para jamaah. Selama kita bernapas, kewajiban kita 2, ingat itu. Kewajiban untuk ikhlas dan kewajiban mengikuti Nabi SAW. Apalagi dalam hal ibadah, lebih wajib mengikuti Nabi. Tidak bisa budaya masuk di situ. Gak bisa budaya masuk. Akal gak bisa masuk. Kalau sudah bicara ibadah, ketat. Dzikir ini ibadah. Udah gak bisa lagi budaya. Tradisi gak bisa masuk. Akal gak bisa masuk. Perasaan gak bisa masuk. Guru, syekh gak bisa masuk. Ketat. Namanya adzikir tauqifiyah. Dzikir itu berdasarkan dalil. Harus paham itu para jemaah. Kalau bicara dzikir tauqifiyah, harus berdasarkan dalil, ketat sekali. Tidak bisa Syekh, Habib, Kiai masuk, nggak bisa ngarang. Mereka tidak punya otoritas mengarang zikir, nggak boleh. Tidak punya otoritas. Siapapun mahma balagha minal ilm, setinggi apapun ilmunya, tidak berhak. Yang berhak menyebutkan, mengeluarkan redaksi zikir hanya Nabi. Abu Bakar tidak berhak, Omar tidak berhak. Ini yang kita pahami. Sampai detik ini banyak kaum muslimin tidak paham itu. Ingat, hanya Nabi yang berhak mengeluarkan bacaan zikir, hanya Nabi. Mungkin bacaan-bacaan yang dibaca oleh masyarakat sekarang dari guru-guru mereka, dari ustadz-ustadz mereka. Tapi mereka bertanya, tidak, ini ada tidak dalilnya? Ya, yang namanya kita hormat sama guru, akhirnya kita amalkan. Tapi dulu boleh awal-awal tolak, awal menuntut ilmu. Tapi sekarang, kalau sudah kita pada fase beramal, jadi tahu dong. Kita nggak mau sia-sia amal kita. Ingat, kita hidup ini untuk bersyukur. Selama kita ingin bersyukur, kita harus selalu tegakkan 2 kewajiban besar dalam hidup kita. Kewajiban untuk ikhlas dan kewajiban mencontoh Rasulullah SAW. Ya.
Kemudian bacaan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khalqi fa minka wahdaka la syarika lak. Ya. Nah, ini penting, ini ungkapan syukur. Bagaimana kalau kita baca ini? Apa fadilahnya? Coba dibaca. Fadilahnya, membacanya di pagi hari, maka Allah menunaikan kewajiban syukur kepada Allah sepanjang hari. Maka telah membacanya di pagi hari, maka telah menunaikan kewajiban syukur kepada Allah sepanjang hari. Subhanallah. Berarti kita dianggap oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur saat itu, sehari. Dengan baca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min faminka wahdahu la syarika lak. Wallahi nikmat. Selain kita mendapatkan keutamaan besar dari Allah Jalla wa Ala dan membuat hati ini tenang. Tenang, zikir sesuai dengan zikir Nabi itu bikin hati ini tentram. Jiwa ini teduh. La bahal, la syak, tidak diragukan lagi para jamaah. Kemudian kita baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini. Kenapa minta perlindungan dari Allah? Agar dijaga fisik kita, dijaga pendengaran, dijaga penglihatan. Karena ini penting ini. Ini adalah ya dua alat penyerap ilmu. Mata, dengan mata kita bisa baca. Telinga, dengan telinga kita bisa mendengar ilmu, mendengarkan ilmu, majelis ilmu seperti ini kita melalui pendengaran. Makanya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta perlindungan kepada Allah, ya Allah jaga penglihatanku, jaga pendengaranku ya Allah. Nikmat. Kalau orang sudah mengalami gangguan pada mata, Allah musta'an. Kalau orang sudah mengalami gangguan pada pendengaran, Allahul musta'an, pasti terganggu proses menuntut ilmunya, pasti terganggu. Pasti terganggu. Dan paling sedih orang yang hidupnya ilmu untuk ilmu dan amal ketika dia kehilangan penglihatan atau kehilangan pendengaran. Sedih itu. Sedih. Tapi subhanallah, orang yang Allah butakan, Allah kuatkan pendengarannya dan mata batinnya. Hafalannya lebih kuat. Ilmunya lebih kokoh. Allah butakan matanya tapi Allah buka mata batinnya. Luar biasa orang buta itu. Yang belajar, bukan yang bodoh, bukan yang awam. Kemudian hasbi Allah. Nah, ini yang tidak ada. Sebagian ulama menganggap ini bacaan lemah, padahal sahih, padahal hasan. Makanya tidak kita dapati bacaan ini di sebagian buku dzikir pagi petang. Tapi saya telusuri, saya teliti, saya temukan bahwa bacaan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya adalah bacaan yang hasan berdasarkan hadis yang hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba baca penjelasan dan fadilahnya. Penjelasan dan fadilahnya, Syekh Bakar Abu Zaid berkata, hadis Abu Darda ini diriwayatkan secara marfu oleh Ibnu Sunni dan secara mauquf oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Doa seperti ini tidak mungkin dari hasil ijtihad sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Munziri dalam Targhib war Tarhib 1/193. Adapun lafaznya, barang siapa yang membaca ketika pagi dan petang hasbi Allah dibaca pagi 7 kali, maka Allah akan mencukupkannya dengan segala hal yang penting dari perkara dunia dan akhirat. Ya, Allah cukupkan semua hal pentingnya. Jadi Allah bantu, Allah tolong. Jadi kita nggak mengalami kesulitan, kemudahan kita rasakan. Ngurus ini ada masalah ini, ada keringanan, ada terasa mudah, lancar. Ketika kita membaca setiap pagi zikir pagi petang kita hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian juga kita membaca di zikir pagi petang kita Allahumma nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma nas'alukal afwa, dan ini lebih rinci lagi supaya kita terlindungi dari Allah, lindungi oleh Allah dari segala godaan syaitan, ya, dari sisi kanan, sisi kiri dan sebagainya. Kemudian juga Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaib. Ini pun termasuk yang disukai oleh Nabi alaihi salam agar kita terjaga ya dari gangguan syaitan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini sifatnya mengawal ayat kursi. Jadi ini ya Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma fatiras samawati wal ard, bismillahirrahmanirrahim, sifatnya mengawal ayat kursi untuk memastikan bahwa kita
mendapatkan perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. Dari gangguan syaitan. Kemudian apa? Raditu billahi rabba. Nah, ini penting, coba baca keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca ini setiap zikir pagi petang, coba baca fadilahnya. Fadilahnya, ketika membacanya ketika pagi hari sebanyak 3 kali, maka Allah Ta'ala akan melindungi dari apapun yang membahayakan, terutama dari bencana yang datang secara tiba-tiba. Kalau tiba-tiba gempa, kalau tiba-tiba banjir kayak kemarin, tiba-tiba set pagi jam 2 pagi masuk, kalau baca ini Allah lindungi kita. Insya Allah janji Nabi tidak akan pernah meleset para jamaah. Siapa yang membaca ini bismillahirrahmanirrahim, baca sore, kalau malam datang bencana Allah lindungi kita. Tiba-tiba misalnya gempa, runtuh tuh bangunan, Allah lindungi. Baca ini bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, musibah yang bukan sembarangan, musibah yang datang secara tiba-tiba. Kita dalam keadaan tidak sadar, tidur, lengah, dijaga oleh Allah dengan bacaan ini para jamaah. Ya. Kemudian raditu billahi rabba, apa keutamaannya? Coba fadilahnya. Fadilahnya, Allah akan memberikan keridoannya pada hari kiamat kepada yang rutin membacanya setiap pagi hari sebanyak 3 kali. Ya, jadi Allah akan meridhoi kita. Nikmat Allah. Apa sih yang kita cari selama ini? Ridha Allah. Makanya kata ulama, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang indah itu 2, ridha wal qanaah, ridha kepada Allah dan qanaah. Selama kita belum ridho kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ridho kepada takdirnya, selama kita belum qanaah, belum ada kebahagiaan dalam hidup. Yang membuat hidup ini indah 2, ridho kepada Allah dan qanaah. Hadza qaulu ba'dis salaf. Ini perkataan sebagian ulama salaf. Al-hayatut thayyibatu hiya ridha wa qanaah. Kehidupan yang indah adalah ridha dan qanaah. Demikian para jemaah, sudah maghrib ya? Sudah? Baik, saya kira cukup demikian. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah yang ada yang puasa hari ini? Ada ya, bagi yang jamaah kita berbuka puasa, saya juga termasuk puasa. Alhamdulillah. Di buku ini untuk di kalimat Allah maafin di badan itu kelebihan kalimat adab di awal. Mana? 270 Allahumma. Oh iya, ini salah nih. Tolong dikoreksi ya. Kata adab dihilangin. Ini salah ini. Allahumma afi badani, ini salah cetak nih. Allahumma afi, ini bukan adab, nggak masuk ini. Jadi kayaknya penggalan ayat utuh tadinya, kemudian diambil afi ini tapi ke bawah adab gitu loh. Jadi di adab ini dihapus ya, dihilangkan ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.